Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Faradina Arifiani SPD MA, selaku dosen tuton Bahasa Indonesia. Yang terhormat teman-teman diskusi. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan nikmatnya kita bisa hadir dalam diskusi sesi 4 kali ini. Saya Elangga Marah Pergiawan, Prodi Ilmu Hukum dari Unit PBJJ Makassar, akan menjelaskan apa sebenarnya itu pandemi COVID-19. Bermula dari kota Wuhan, tepatnya di Tiongkok, virus jenis baru ini telah menyebar ke berbagai belahan negara di dunia, yang menyebabkan timbulnya penyakit coronavirus disease 2019, atau yang disebut juga dengan COVID-19. Tentunya, kondisi ini tidak boleh dianggap remeh, dan dibiarkan begitu saja. World Health Organization atau WHO juga sudah menetapkan pandemi COVID-19 sejak 11 Maret 2020 yang lalu. Apa itu pandemi? Pandemi sendiri merupakan sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara. Umumnya menyerang banyak orang. Sementara epidemi sendiri adalah sebuah istilah yang telah digunakan untuk mengetahui peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi area tertentu. Asalnya, istilah pandemi tidak digunakan untuk menunjukkan tingginya tingkat suatu penyakit, melainkan hanya memperlihatkan tingkat penyebarannya saja. Perlu diketahui, dalam kasus pandemi COVID-19 ini menjadi yang pertama dan disebabkan oleh virus corona yang telah ada sejak akhir 2 tahun lalu. Sebelum pandemi COVID-19 ini menyerang, pada tahun 2009 yang lalu pernah merebak virus yang bernama flu babi. Penyakit ini bisa terjadi karena strain influenza baru atau H1N1 yang menyebar ke seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia. Dampak virus COVID-19 di Indonesia tak hanya merugikan dari sisi kesehatan saja. Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwa virus corona sangat berdampak pada perekonomian di Indonesia. Bukan hanya karena produksi barang saja yang terganggu, tetapi investasi pun juga terhambat. Berikut beberapa dampak virus COVID-19 di Indonesia. Pertama, beberapa barang menjadi mahal dan langka untuk ditemukan. Kedua, jemaah Indonesia batal berangkat umroh. 3. Kunjungan para wisatawan mancanegara di Indonesia menurun. Keempat, merusak tatanan ekonomi di Indonesia. Kelima, impor barang menjadi terhambat. Itu tadi bahasan mengenai pandemi COVID-19 beserta dampak yang bisa Anda ketahui. Demi mencegah penyebaran COVID-19 ini, sebaiknya Anda juga selalu menjaga kebersihan, kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu menggunakan masker jika melakukan aktivitas di luar ruangan. Sekian presentasi saya hari ini. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan teman-teman sekalian. Terima kasih.